Okay. Edwick, can you lead for pray in our class? Yuk, pimpin doa. Doa sederhana aja, mau Inggris boleh, Indonesia boleh. My teacher God, thank you for the beautiful day. Now we will study. Please help us to understand the lesson. Amen. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, good morning, all. Okay, I hope you are in good condition ya. Jadi Ibu harap semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ibu tidak bisa melihat, memastikan Anda berada di dunia mana, di atas tempat tidur, who knows, siapa yang tahu. Tetapi kehadiran Anda membuktikan ada atensi. Oke, ini 2 kelas loh, digabung kondisinya seperti ini. Iya, sebentar, Mariana, Yulia. Yang gini-gini yang mengganggu sebenarnya. Mariana, Yulia. Oke, berikut nanti hari Selasa kalau misalnya kita diizinkan, diberi kesempatan kesehatan untuk belajar daring kembali, Ibu harap Anda memiliki kita buat kesepakatan ya. Jadi ibaratnya adalah rumah Ibu, kelas di mana Ibu duluan datang dan Anda masuk, maka etikanya kalian yang menyapa ya. Jadi masuk, good morning ma'am, good morning all gitu ya, friends, seperti itu. Jadi ada tata krama yang kita akan biasakan seperti itu. Oke, ngerti ya? Jadi masuk itu tok-tok-toknya itu beri salam kepada ibu atau semua yang ada lebih dulu. Seperti itu. Jangan diam-diam masuk, keluarnya juga diam-diam. Ada etikanya, ya, seperti itu. Baik. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita lanjut. Jadi topiknya masih tentang lingkaran. Kita sudah bahas tentang persamaan lingkaran. Oke, kita sudah tentang bahas lingkaran. Sebelumnya Ibu mau meminta Anda dulu, siapa ya? Coba Ibu mau panggil Agustin. Agustin, can you hear me? Bisa dengar Ibu? Bisa, Ibu. Oke, Agustin coba sebutkan persamaan lingkaran yang diketahui titik pusatnya dan jari-jari. Misalnya pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya R. Persamaan lingkarannya kayak gimana, Agustin? Agustin? Lingkaran pusatnya 0,0, jari-jarinya R. Jessica? Ini kalau ujian ulangan langsung ini kalian nggak bisa jawab gimana? Jessica? Lawrence? Ingat? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah. Iya, yang sudah dipelajari. R. Oke, yang sudah dipelajari mohon tidak dilupakan karena dia kait-mengait ya. Matematika itu ilmunya itu saling mengait. Nah, kayak hari ini kalau kalian lupa kalian lupa bagi-bagian ya sudah gitu. Pas.
Padahal kali-kalian bagi-bagian tambah-tambahan itu di SD. Itu ya. Oke, jadi apa? Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya R. Ayo sama-sama. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, kan ini Anda bisa buka catatan toh. Tetapi paling bagus adalah mengingat di luar kepala. Terus, kalau misalnya pusatnya itu A, B, jari-jarinya R, gimana persamaannya? X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Iya, oke. Ada 3 ya. Terus bentuk yang terakhir yang tidak pakai kurung, gimana? X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Baik, kalau rumus dari R itu sendiri, untuk yang persamaan terakhir tanpa kurung, masih ingat? R sama dengan, jari-jari sama dengan? Ke situ, A kecil. A pangkat A begitu. Iya, A kecil pangkat 2 tambah B kecil pangkat 2 kurang C. Oke. Terus B kecil, A kecil dan B kecil adalah pusatnya ya. Gimana, masih ingat? Baru kemarin kita ulangan. Ulang, Andreas. Akar A kecil pangkat 2 tambah belum ke R. Sebelum ke R, untuk mencari titik pusat itu kan A kecil, B kecil ya. A kecil sama dengan ya. Kecil sama negatif dengan 0. Negatif setengah ya, A. negatif setengah A besar. Oke, kemudian B kecil Negatif setengah B. ya, negatif setengah B besar. Nah, ini masih banyak yang Ibu temui kalian masih salah. Jadi sampai kemarin, sampai tadi malam Ibu masih koreksi-koreksi ke pekerjaan Anda karena yaitu ada yang baru kumpul. Jadi masih ditemukan Anda masih lupa ya tentang rumus itu. Diingat kembali karena ini akan saling terkait. Baik, kemudian yang rumus R untuk persamaan yang terakhir menggunakan A besar, dengan persamaan yang terakhir di mana R sama dengan Pangkat A pangkat 2 B pangkat 2 kurang C. Kurang C besar. Baik. Jadi itu tolong 4 ingat ya, karena kemarin itu yang mandala saja itu banyak yang salah. Karena Ibu berikan persamaan lingkarannya, tetapi masih ada yang salah juga. Jadi tolong dilihat kembali. Nanti Ibu akan berikan coretan-coretannya. Di mana Anda salahnya. Oke, Ibu akan mulai ya. Jadi kelanjutan pada pagi hari ini kita akan belajar sebagaimana materi yang Ibu share di grup. Sudah kelihatan belum? Oke, kelihatan kan? Jadi ini beban kalian sesuai kurikulum matematika peminatan itu untuk persamaan lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 kompetensi yang harus Anda miliki. Nah, kan kita sudah baru memahami tentang konsep lingkaran seperti itu. Jadi nanti Bu share juga di ini ya. Nah, Ibu akan akan mengkompres, akan meringkas 9 tujuan ini dalam beberapa kegiatan pembelajaran saya, tetapi intinya di sini adalah kaitannya dengan garis
singgung lingkaran. Nanti ada mencari persamaannya, ada menggambarnya. Nah, kalau daring nanti kita akan coba tetap menggunakan GeoGebra seperti itu. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajarannya, memahami konsep, menganalisis kaitan lingkaran dan garis singgung persekutuan seperti itu. Kemarin kita sudah bahas, kita ini aja ya sebentar. Nah ini. Nah ini adalah track kita ya, atau jalur, bisa juga tujuan yang harus yang memandu pembelajaran kita sampai semester ini masih ada ya. Setelah persamaan lingkaran nanti ada satu materi lagi, yaitu polinomial. Ya, di sini ada kaitannya berkali-kali garis singgung dibicarakan, nanti kita akan gabungkan. Nah, sebelum ke garis, unsur-unsur geometri itu kalian tahu ada berapa? Masih ingat unsur-unsur geometri mulai dari waktu SD? Kita belajar waktu SD itu. Unsur-unsur geometri apa aja? Ya? Ada titik, garis, bidang. Betul ya. Jadi selalu kalau kita menggambar atau kita membicarakan tentang geometri, ya, Ibu ingat Desta, kamu sama sekali belum kumpul tugas. Yang lain juga, ini Siti Jauhara juga belum kumpul tugas, tidak ikut ulangan. Aduh, kamu menimbun hutang. Mau kapan itu semua dipenuhi? Kalian kalau namanya hutang itu kalau ditumpuk-tumpuk berat ya. Jadi Ibu memberikan tugas sebenarnya yang bisa hari itu juga diselesaikan, baik sendiri maupun bersama-sama. Selesaikan itu, selesai, kalian bisa main, bisa kerjakan tugas-tugas yang lain. Tapi kalau kalian numpuk-numpuk, ya sudah, nanti stres sendiri. Ya, Tan ya, kita mainnya main ini aja. Siapa yang mau maju, silakan. Yang enggak ya, Ibu tinggal. Oke, ya, jadi apa tadi geometri? Kita akan belajar tentang garis, titik dulu ya. Bentar. Oke, jadi kalau kalian membuka GeoGebra Anda, itu sebelum mau menggambar sesuatu, itu misalnya mau menggambar garis, tidak mungkin garis itu dibuat tanpa titik. Jadi selalu kita akan mulai dengan point atau titik, seperti itu ya. Nanti dari titik ini baru nanti dihubungkan apakah segmen itu dia terbatas seperti ini ya, atau ini disebutnya ruas garis ya, terbatas. Kemudian kalau garis itu sendiri itu dia tidak terbatas. Oke, itu nah di garis nanti kita akan membentuk bidang. Bidang datar itu dimensi 2, nanti bangun ruang itu dimensi 3. Nah, GeoGebra akan membantu kita membuat itu semua. Ya, itu yang akan kita gerakkan. Sebentar, ada yang mau masuk kayaknya. Oke ya, terus. Nah, kembali ke sini. Nah, karena kita ingin membahas garis singgung lingkaran, mau tidak mau kita harus memahami dulu tentang titik. Titik yang membangun garis singgung itu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar dulu tentang posisi titik ya, atau kedudukan titik pada
pada lingkaran. Sebentar, dia munculnya di mana sih? Bentar ya. Pernah mendengar? Masih ingat? Jam. Pernah mendengar kita membaca di media massa seperti itu, media sosial, di berita misalnya ada yang menyebutkan tentang diameter, radius. Itu pada kejadian apa? Ada yang bisa kasih contoh sambil menunggu file Ibu terbuka? Ibu tutup kamera ya supaya tidak mengganggu semua. Ya, ada yang bisa kasih contoh? Supaya apa? Supaya kita punya gambaran. Radius itu. Ya, dalam kejadian apa? Yang ada menyinggung tentang radius, diameter. Gempa. Gempa. Oke. Misalnya gempanya terjadi di ada nggak gempa yang ada gempa di daerah lain kemudian kita tidak kena? Itu kenapa itu? Radiusnya. Karena radiusnya kecil. Radius. Apa kekuatannya? Ya. Skalanya kecil. Kecil atau besar? Kalau kita nggak kena berarti apa maksudnya kecil atau besar? Ulang, bagaimana? Kalau misalnya gempanya di Jawa, terus kenapa kita tidak kena? Itu berarti kenapa? Skalanya kecil atau radius kita yang terlalu jauh. Oke, jadi betul ya. Jadi gempa itu adalah satu contoh tentang konsep lingkaran ini. Jadi kaitannya kalau gempa berarti ada apa gempa? Titik-titik gempa. Kalau ada radius berarti ada apa? Kalau ada radius, kemarin kita kalau membuat lingkaran harus ada radius dan ada pusat. Oke, jadi pusat gempa disebut apa? Epicentrum. Oke. Jadi pusat gempa. Jadi kalau bicara tentang pusat gempa, pasti dia akan mengaitkan dengan radius. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nggak rasa, berarti kita berada di luar. Ya, atau kita berada di luar jangkauan dari pusat gempa itu. Ini kita akan belum muncul deh. Kalau misalnya orang itu terdampak, berarti apa? Sekelompok. Dia termasuk dalam radius. Berarti ada pada jangkauan. Oke, selain gempa apa lagi? Selain gempa. Yang kaitannya sama radius. Sambil menunggu muncul ini. Udah kelihatan belum? Sudah. Apa? Contohnya selain gempa. Bom, Ibu, bom. Apa? Bom, Ibu. Bom. Jaring. Jaring. Apa lagi? Jaringan, Ibu. Iya, betul, jaringan ya. Nah, nanti kita sekarang belajar teorinya. Nanti kita akan bermain-main lagi dengan penerapan itu. Kaitannya sama pusat dan jari-jari itu. Jadi, bahkan para ilmuwan kita bisa mendeteksi kita kejatuhan benda langit misalnya, itu juga pakai konsep ini. Namanya persamaan garis. Jadi kapan benda langit itu bisa menabrak bumi atau menyinggung bumi seperti itu atau melewati bumi, itu juga pakai konsep tentang lingkaran ini. Nah, jadi seperti itu.
ilmuwan biologi seperti itu ya, itu juga kaitannya sama, akan bicara tentang radius berapa. Cuman memang tidak pakai milimeter, tapi pakai apa? Kalau misalnya yang kecil-kecil itu yang di bawah mikroskop, pakai ukuran apa? Anda belajar biologi? Nanometer. Nanometer atau mikron seperti itu ya. Semakin kecil, jadi masih tetap menggunakan konsep lingkaran. Jadi seperti itu. Pembelajaran lingkaran berarti bisa kita terapkan di banyak hal. Oke, ini sudah terbuka layarnya. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Ya. Kelihatan, Ibu. Jadi sebelum kita ke garis singgung, kita pahami dulu tentang titik ya, karena garis dibangun dari titik. Nah, jadi ada seperti tadi ya, ini contohnya yang gempa, ini pakai contoh permainan, nggak seru. Kalau yang gempa tadi, jadi akan ada 3 kondisi di sini. Oke, dia berada di dalam lingkaran, kemudian kalau misalnya pas di lingkarannya ini berarti pada, jadi dalam, pada, dan di luar, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kasih contoh pusat gempa yang di dalam lingkaran dan pada lingkaran, itu berarti dia apa? Terkena gempa atau tidak? Yang di dalam dan pada. Terkena ya. Karena apa? Karena berada dalam radius. Ya, berada dalam radius. Jadi radius itu dikaitkan dengan pusat gempa. Nah, yang aman adalah yang di mana? Di luar. Oke. Di luar. Seperti itu ya. Jadi secara sederhana dengan diberikan contoh seperti itu akan ada 3 kondisi, yaitu berada di luar, pada lingkaran, dan di dalam. Nah, kalau misalnya kita menggambarkan di kertas berpetak atau di pakai GeoGebra, itu sangat mudah. Ada lingkarannya, terus kita gambar di dalam, pada, atau jadi pada itu dia nempel di lingkarannya ya, seperti itu. Nah, tapi kita akan belajar secara analitik. Aduh, Adelia baru bangun kah? Nah, secara analitik itu tidak susah. Nah, karena tadi indikatornya atau syaratnya adalah si jari-jari, ya, maka akan ada 3 kondisi. Sama dengan jari-jari, lebih kecil, atau lebih besar. Seperti itu ya. Nah, kalau di luar itu berarti apa? Lebih apa jari-jarinya? Ini si A ini di luar. Berarti lebih besar jari-jari. Berarti lebih besar daripada jari-jari. Oke. Ya. Seperti ini ya. Kemudian kalau pada lingkaran berarti M Sama dengan MK ya. MK, MC, ML. Berarti apa? Dia dengan R berarti sama. Kalau jari-jarinya sama dengan jari-jari lingkaran itu, berarti dia pada lingkaran, dia nempel di sini. Oke. Nah, kalau yang lebih kecil, berarti dia di mana? Kalau R-nya lebih kecil? di dalam. Berarti di dalam. Jadi seperti itu untuk mendeteksi dia di dalam, pada, atau di luar. Ya, Kak. Oke, secara analitik seperti ini posisinya. Baik, sekarang Oke, misalkan ini sudah ada jawabannya ya di sini ya. Nah, nggak apa-apa, kita pakai contoh aja. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Coba Anda, Ibu mau tanya, ini berarti apa? Lingkaran yang apa? Pusatnya di mana? 0,0. 0,0 dan jari-jarinya? 4. Oke, berarti kalau ada titik 2,4 itu dia berada di mana? Di dalam, pada, atau di luar? Di luar. Nah, Di luar. Nah, di sini ada penjelasan pada. Mari kita cek. Pada, Ibu. Mari kita cek ya. Di dalam.
Nah, jadi caranya adalah kalian tinggal menginput, gitu toh. Tinggal memasukkan ininya. 2 itu adalah X, 4 itu adalah Y. Ya kan? Jadi di sini, oh ini dibalik ini. OP. Dibalik ya, berarti P dikurangi O. 4 dikurang 0 ditambah 2 kurang 0 kuadrat. Jadi menggunakan ini rumus yang ini. Nah, ternyata dia ini kan kalau sebentar, Ibu buka ini dulu sebentar. Seperti gini ya. Jadi kalau pakai yang ini seperti ini ya. Ini kan yang kalau apa? P-nya adalah 0,0 ya, dan jari-jarinya adalah R. Ini sama saja dengan R sama dengan akar seperti itu. Ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kenapa masih ingat yang ini enggak? Masih yang kalau A adalah X1 Y1 dan B adalah X2 Y2, jarak AB atau jarak BA itu masih ingat nggak bagaimana mencarinya? Akar Pitagoras. Masih ingat? Halo? Ini kan, ini misalnya A, ini B, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Ini masih ingat, ini kalau diproyeksikan seperti ini, nanti apa? X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Rumus jarak. Jarak antara dua titik. Ya, jadi kita bisa pakai ini. Nah, jadi ini waktu SMP kah? SMP kelas 1 kalau nggak salah materi. Nah, berarti kita ingin menyelidiki si ini kan? Kita kan ingin menyelidiki jadi misalnya ini lingkaran, oke. Kemudian ini pusatnya adalah 0,0. Kita ingin ngecek 2,4 atau 4,2 tadi? 2,4. Nah, kita ingin mengecek apakah 2,4 itu di luar, pada, atau di dalam. Berarti kan kita ingin, taruhlah misalnya titik ini adalah titik P, si 2,4 itu, maka kita mau ngecek. Jadi kita tarik garis seperti ini. Nah, misalnya ini titik O, maka kita akan menguji apakah OP, panjang OP ini sama dengan R, lebih besar R atau lebih kecil R. Seperti itu. Logikanya kayak gitu. Makanya dia menggunakan rumus jarak antara dua titik. X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Ediskan, tapi dia langsung diproses. Jadi OP siapa sih? Bentar ya. Oke. Baik ya, jadi ini semua materi sudah Ibu berikan, cuman di sini prosedurnya ada yang tidak dituliskan. Jadi kenapa 4 kurang 0 dari rumus jarak antara dua titik gitu ya. Jadi di sini 4 kurang 0, 4-nya adalah C. Ya, oh dia balik, nggak masalah sih. Ini Y2 kurang Y1 ditambah X2 kurang X1 pangkat 2. Akar 20. Akar 20 adalah 2 akar 5. 2 akar 5, sementara masih ingat ya yang Ibu ajarkan? Akar 20. Logikanya, sebentar.
Akar 20 itu berarti berada pada apa? Akar 20 itu berarti akar 25, akar 16 ya? Gitu? Ya. Nah, ya kan akar 20 berada di antara akar 16 dan akar 25, berarti akar 20 pasti gitu. Antara 4 dan 5. Maka akar 20 itu lebih besar dari 4. Ya kan? Ya toh? Akar 20 4. Ya. Nah, sementara tadi di persamaan garis persamaan lingkaran yang diberikan adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 atau 4 pangkat 2, di mana r sama dengan berapa? 4. Ya kan? 4. Nah, berarti berarti dengan kata lain si P di luar lingkaran. Mengapa di luar lingkaran? Karena jaraknya lebih besar daripada jari-jari, yaitu akar 20. Nah, seperti itu cara mendeteksinya. Nah, Anda bisa lanjutkan dengan cara berpikir yang sama, lakukan untuk titik-titik yang lain menguji. Jadi, mengujinya itu membandingkannya dengan R. Kalau R-nya lebih besar di luar, kalau sama dengan berarti pada, kalau lebih kecil itu di dalam. Nah, ini juga sama. Kalau untuk yang persamaan lingkarannya seperti ini. Jadi yang tadi Ibu sampaikan di awal ya, materi yang kemarin itu jangan dilupakan karena tetap akan digunakan untuk materi-materi selanjutnya. Kalau diberikan persamaannya seperti ini, x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 6x. Oke, baik. Coba yang ini. Ini pusatnya di mana? Kalau negatif 6x berarti lawannya negatif 6 kan 6. Dibagi 2, 3. Ya toh? Negatif 4 dibagi 2, negatif 2 lawannya adalah 2. Berarti titik pusatnya adalah 3,2. Jadi tanpa lihat rumus ini secara langsung, secara cepat Anda bisa langsung menentukan si pusat. Nah, kalau sudah ketemu pusat, tinggal mencari R. Ya toh? 3 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurangi negatif 3. 9 tambah 4 ditambah lagi 3. Ya, 9 tambah 4 berapa? 13. 13 tambah 3. 16. Ya? 16 semuanya. 16 semuanya toh, akar 16 adalah 4. Nah, jadi berarti R-nya adalah 4. Pusat ketemu, jari-jari ketemu, tinggal dipakai untuk menguji. Menguji apa? Menguji posisi P, Q, maupun R. Ini semuanya sudah dicontohkan di sini. Ya, jadi kenapa muncul 3 kurang 7, 2 kurang 5 itu dari rumus jarak antara 2 titik. X2 kurang X1 pangkat 2, Y2 kurang Y1 pangkat 2 di bawah akar. Nah, jadi seperti itu untuk hari ini. Nah, sekarang coba kita cari contoh soal dulu ya. Coba ke sini. Coba kita cari contoh soal di situ saja supaya kalian latihan. Ya, nanti kalau sudah titik baru di garis. Nah, mengapa kita mempelajari tentang titik di dalam, di luar, dan di pada? Jadi jadi garis singgung lingkaran itu adalah terletak pada titik pada lingkaran. Ibu ulangi ya. Jadi titik pada lingkaran itu akan membentuk garis singgung. Oke. Kemudian garis yang melewati titik di dalam lingkaran itu pasti memotong. Ini contohnya yang L3.
Si T ini kan di dalam lingkaran. Jadi kalau misalnya ada garis yang melalui T, maka dia pasti memotong. Nah, kalau titiknya itu di luar lingkaran, kemudian dibuat garis, maka garisnya itu tidak akan menyinggung maupun memotong. Karena dia di luar jangkauan seperti itu. Nanti akan ke sana kalau waktunya cukup. Kita akan coba latihan dulu yang ini. Coba. Jadi kalian bisa belajar lebih dari hari ini ya. Silakan dibaca karena kita pasti akan ke sana. Sebentar. Coba lihat soal. Anda bisa lihat soalnya ya. Nah ini, nomor 6. Tentukan persamaan luar segitiga. Oke. Coba nomor 6. Diketahui lingkaran X kuadrat yang seperti ini. Selidiki. Mari kita selidiki bagaimana titik A, B, C, D, dan E. Yang bisa Ibu beri nilai tambah. Mulai dari mana dulu nih? Berarti, apa yang harus kita cari dulu? Pusat. Ya, pusat ya. Pusatnya berapa? 4 dan 3. 4,3. Oke, Ibu tulis ya. Kalau sudah ketemu, berarti Anda tinggal lanjutkan cari apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Cari apa? Jari. Betul, cari jari-jari. Jari 5. Jari 5, bagaimana caranya? Tadi apa ininya? Jarinya dulu. Jari-jarinya 5? Oke, kalau yang sudah ketemu, silakan Anda menguji untuk titik-titik yang lain. Di sini Bu nggak bisa coret-coret sih. Ya, titik yang A adalah 4,2. 10 menit lagi ya. Kemudian B 7,3. C negatif 1,1. D-nya 0,6. E-nya 8,-1. Nanti setelah ini Ibu akan berikan tugas di classroom ya. Jadi jangan merasa berat dengan tugas, tidak. Kita itu harus menguji diri kita sendiri sampai mana batas kemampuan kita. Nah, itu melalui tugas. Nah, jadi kalau Ibu beri tugas, segera Anda kerjakan, jangan ditunda. Oke, supaya nanti hutangnya nggak ini. Ya, sudah ditulis ini? Kita coba kerja sama-sama. Tadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat negatif 8X negatif 6Y sama dengan 0. Begitu ya? Iya. Ya, Bu. Sebentar, ini mana tadi depo? Depo itu mana? Melihat depo. Tertutup. Ya, jadi lihat dari sini ya. Ini adalah A-nya. Ya, A kecil itu berarti negatif setengah. Negatif setengah A besar. Ini berarti dia negatif 8 dibagi negatif. Ini 4 toh. Kemudian B kecilnya negatif setengah B besar. Negatif 6, negatif 5. 3. Oke, maka pusatnya adalah 4,3. R dari sini diambil 4/2 ditambah 3/2 dikurangi C. Di sini apakah ada C? Ada nggak? No. Nggak ada. Kalau tidak ada berarti dia 0. Ya sudah. Maka 16 ditambah 9 berarti dia akar 25. 25. Ya.
Nah, kalau Pangkat sudah 25. ketemu pusat dan jari-jari, tinggal Anda mengecek. Kita coba satu soal saja. Ada yang sudah menemukan? Masih. Ini kok nggak bisa kelihatan ya? Kenapa dia bisa tertutup? Kita coba untuk si siapa? Titik A 4,2. Kalian udah nguji belum? Misalnya ini aja lah yang gampang. C negatif 1,1. Jadi cara mengujinya Anda hubungkan dengan P. Ya. Boleh CP, boleh PC. Terserah. Karena dia di pangkat 2 kan. Kemudian ditambah. Jadi nggak masalah. Ini mau X1, Y1, X2, Y2, atau sebaliknya nggak masalah. Ya, jadi posisi tidak akan merubah nilai. Yang penting konsisten. Ya, jadi kalau PC berarti C kurang P. Kalau CP berarti P kurang C. Jadi mana yang mau Anda inginkan? Kalau CP berarti P kurang C, maka 4 kurang negatif 1, gitu ya. Y-nya 3 kurang 1 pangkat 2. Sampai sini jelas? Jelas ya, Bu? Ya, jadi X dikurangi X, Y dikurangi Y. Seperti itulah sederhananya ya. Nah, hati-hati dengan tanda negatif karena dia min ketemu min akan sama dengan plus. Min ketemu min plus, 4 tambah 1 berarti 5. 5 pangkat 2 tambah 3 kurang 1, 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Maka ini adalah akar 29. Tadi R kita berapa? R kita berapa? 5 itu akar berapa? Akar 25 toh? 25. Oke, berarti ya berarti si titik C ini ada di mana? Di luar. Di luar. Di luar ya, karena akar 29 lebih besar daripada akar 25. Begitu ya? Sudah, maka disimpulkan C terletak di luar lingkaran karena CP atau jarak C dengan P lebih besar daripada jari-jari. Selesai. Oke, jadi tugas Anda ini, tugas Anda lanjutkan yang ini. Soalnya ini sajalah. Ya. Soalnya ini saja, nomor 6 halaman berapa ini? Nanti taruh di kelas dong, halaman 36. Nomor 6 Anda lanjutkan untuk membuktikan titik pada. Jadi hari Selasa kita lanjutkan untuk garis singgung. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan, Ibu ingin membagi tips. Membagi tips. Nanti di persamaan garis singgung, ada rumus yang Anda harus ingat. Ya, yaitu jarak titik terhadap garis. Ini nanti akan terus-menerus kita pakai. Nah, menghafalkan rumus ini kalau misalnya susah, kita gunakan namanya metode mnemonik. Anda masih ingat yang waktu SD itu Mejiku Hibiningu? Masih ingat? Yang pelangi itu ya, Mejiku Hibiningu. Nah, itu adalah salah satu metode mnemonik. Jadi Anda menghafalkan dengan mengaitkan dengan membuat dia menjadi satu kalimat yang mudah diingat. Jadi sampai kapanpun kita kalau memanggil memori kita, tinggal kita recall dengan cara seperti itu. Nah, untuk rumus ini Ibu memberikan satu contoh. Nanti kalian boleh mengkreasikan sendiri ya. Nah, jadi Ibu kasih contoh seperti ini supaya Anda ingat. Jadi kalau kita menghafalkan kalimat dan ada visualnya, itu akan lebih gampang
mengingatnya. Jadi contohnya ini, rumus ini kan D sama dengan nilai mutlak AX0 tambah BY0 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Bisa jadi kita akan susah untuk merecall atau memanggil kembali rumus ini. Nah, Ibu memberikan rekomendasi, tapi kalian boleh mencari yang lain ya. Ini, detak jantungku menggaris. Menggaris itu maksudnya, jantung itu kalau garis itu kan seperti mau mati ya. Gitu. Jadi, tapi ini nggak usah dibayangkan maknanya. Untuk mengingat aja. Semakin lebay itu semakin gampang diingat. Detak jantungku menggaris saat melihat aksi EXO. Sebenarnya EXO ya, EXO yang Korea itu. AXO dan Beyonce di atas panggung. Fans anak-anak dan bapak-bapak yang mengakar ada di bawah panggung berpagar. Jadi cara mengingatnya seperti ini. D itu rumusnya, simbolnya ya, D. Nah, jantungku tuh artinya jarak garis, ya, jarak titik terhadap garis jantung. Ini T-nya nih titik ya. Jadi jantungku menggaris itu artinya D itu adalah jarak titik terhadap garis. Oke. Saat melihat itu sama, ya sama dengan. Nah, AXO ya AX0. Sebenarnya ini kan EXO-nya Korea toh. Dan itu tambah BY tambah C. Kita gabung menjadi Beyonce. Jadi ketika Anda mengingat ini, maka kebayangnya itu AX0 tambah BY0 tambah C. Jadi AXO dan Beyonce. Di atas panggung itu berarti ada garis yang dia berada di atas. Oke, garis bagi. Nah, untuk yang di bawah, anak-anak itu berarti A pangkat 2, bapak-bapak itu B pangkat 2. Dan tambah. Yang mengakar itu berarti di bawah akar. Nah, ada di bawah panggung itu berarti di bawah panggungnya tadi ya. Jadi garis bagi. Berpagar itu maksudnya nilai mutlak. Jadi mudah-mudahan dengan kalimat ini, detak jantungku menggaris saat melihat aksi EXO dan Beyonce di atas panggung, fans anak-anak dan bapak-bapak yang mengakar ada di bawah panggung berpagar, itu Anda bisa memanggil kembali rumus ini. Tapi ini kita gunakan untuk hari Selasa depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas kah? Jelas. Jadi apa tadi kesimpulannya hari ini kita belajar apa? Titik. Hari ini kita belajar apa? Persambungan. Kedudukan titik terhadap Lingkaran. kedudukan titik terhadap lingkaran, ya. Jadi kita hari ini belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada berapa posisi titik terhadap lingkaran? 3. 3. Apa? 3. Di dalam, pada, di luar. Oke. Kalau di dalam itu ciri-cirinya apa? Apanya yang harus? Jari-jarinya lebih pendek. Jaraknya dia berada dalam radius tadi. Oke, Kecil kalau dari jari-jari. Ini lebih kecil dari jarak jari-jari. terhadap apa? Terhadap lingkaran. Terhadap apa? Ya. Titik itu berada di luar lingkaran. Kalau apa? Jarak dia dengan siapa? Dengan lingkaran. Ya, dengan lingkaran itu berarti dengan siapanya. Kalau untuk mengukur itu kan berarti apa? Mau terhadap siapa? Jari-jari. Kayak tadi tuh yang gempa. Yang gempa itu berarti cara ngukurnya apa?
posisi kita terhadap apa? Pusat. Pusat. Oke, terhadap pusat ya. Sulastri belum, sabar. Sabar, Sulastri sabar. Gitu ya. Jadi selalu mengukurnya dengan pusat. Maka Anda harus mengukur si titik itu dengan pusat. Jaraknya itu lebih apa? Kalau di luar harus lebih besar daripada jari-jari. Kalau pada lingkaran, jarak titik itu harus sama dengan jari-jari. Kalau di dalam, jaraknya sama dengan lebih kecil. Oke. Demikian ya pembelajaran hari ini, jarak pada posisi titik terhadap lingkaran. Ibu mohon Anda mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan kita gunakan untuk memahami inti dari pembelajaran kita, yaitu persamaan garis. Nanti kalau belajar persamaan garis singgung baru kita pakai GeoGebra. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Jangan lupa PR-nya ya. PR di foto dikirim di Classroom. Waalaikumsalam Ibu. Di mana? Oke, morning, pagi. Silakan tinggalkan room, minta maaf Ibu usir. Waalaikumsalam Ibu.